Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Dan saya Naila Mufidah. Kami dari Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Ekonomi sektor publik. Berikut penjelasan dari kami. Selamat menonton. Pengertian ekonomi sektor publik. Ekonomi sektor publik memiliki artian sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Ekonomi sektor publik memiliki tujuan. Tujuannya yakni memberikan pelayanan yang terjangkau untuk masyarakat dengan dana pajak yang disalurkan secara langsung kepada warga negara, dan dana tersebut sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Dalam proses pengelolaan ekonomi sektor publik memiliki tantangan. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan anggaran, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga pengaturan dan reformasi kebijakan, yang keempat perubahan ekonomi yang secara inklusif, serta yang kelima perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pengelolaan ekonomi sektor publik juga memiliki peluang yang sangat besar. Yang pertama yaitu pada inovasi teknologi, yang kedua pada inovasi pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga pada pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat pada pembangunan berkelanjutan, dan yang kelima pada pembangunan perusahaan publik privat. Dalam ekonomi sektor publik ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini adalah suatu rencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, misalnya sumber daya manusia, terutama dalam waktu dekat, untuk mencapai tujuan di masa depan. Sedangkan arti alokasi sumber daya dalam organisasi merupakan strategi menggunakan aset yang ada untuk memproduksi barang atau jasa maupun menyelesaikan suatu proyek. Dalam ekonomi sektor publik juga ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar tersendiri adalah kondisi di mana pasar tidak mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan dari penggunaan sumber dayanya tersebut. Ini disebabkan karena pasar tidak mampu menyediakan kebutuhan pasar secara efisien untuk dapat didistribusikan secara optimal kepada masyarakat. Selanjutnya ada pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah sendiri adalah penerimaan uang pemerintah dari pajak dan bukan dana yang diperlukan dalam rangka belanja publik. Pendapatan dan belanja merupakan komponen anggaran pemerintah dan alat penting dari kebijakan fiskal pemerintahan. Pendapatan pemerintah memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu pajak, yang kedua PNBP, yang ketiga adalah hibah. Dari pajak ada pendapatan PPh, ada PPN, cukai, bea masuk dan keluar, pendapatan PBB dan pajak lainnya. Dari PNBP adapun manfaatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum atau BLU, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lain. Dalam hibah juga terdapat hibah terencana, terus hibah melalui KPPN, hibah tidak melalui KPPN, hibah dalam negeri, luar negeri, daerah, dan hibah langsung. Nah, itu sedikit penjelasan dari kami mengenai ekonomi sektor publik. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.